semuanya, kembali lagi di podcast Jumbo bareng aku Raffi Eka dan saya Kurniawan. Di episode kali ini kita bakal bahas perjalanan seru dari kertas sampai ke layar digital. Tema kali ini bersangkutan juga dengan sketsa ya. Cocok buat kalian yang suka menggambar atau suka desain. Sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa sketsa itu sangat penting buat kalian yang suka menggambar atau suka desain-desain ya, karena sketsa ibaratnya itu blueprintnya desainer atau para penggambar yang awalnya coret-coretan jadi mulai ide yang sangat bagus. Jadi intinya sketsa itu kayak landasan utamanya para penggambar atau para pendesain. Ya bener banget, aku pribadi sih selalu mulai dari sketsa meskipun nanti hasil akhirnya digital, karena lewat sketsa kita lebih bebas, nggak takut gagal, cocok banget kalau buat nyoba-nyoba ide. Nah mungkin intinya sketsa itu penting banget buat yang suka menggambar atau yang suka desain ya. Dan menurutku sketsa juga bikin kita lebih peka sama bentuknya, komposisi atau proporsi. Buat gambar itu bisa jadi lebih bagus. Oke, terus gimana cara sketsa manual itu bisa naik level jadi karya digital? Pertama kamu bisa scan atau foto sketsa dengan pencahayaan yang bagus biar hasilnya tuh jelas. Dan jangan lupa kalau pakai drawing tablet bisa langsung tracing di software. Biasanya aku bikin layer khusus atau outline, karena outline itu kayak garis tepi, jadi karya kita itu biar rapi ya. Outline fungsinya itu biar gambar atau desain kita tidak melebihi batas aturan dalam gambar itu ya. Outline itu ya itu tadi, garis tepi. Setelah itu tinggal mainin layer, kasih warna, tambahkan tekstur. Tips kecil, jangan takut eksperimen kalian tuh gagal. Kadang hasilnya lebih malah bagus ketimbang langsung jadi. Buat software yang paling sering dipakai pastinya Adobe Photoshop sama Illustrator ya. Kalau Adobe Photoshop itu kan lebih cocok buat coloring, sedangkan Illustrator lebih pas buat bikin vektor yang scalable. Kalau saya sendiri suka pakai Adobe Photoshop ya, karena lebih simple dan juga mudah itu. Ya kalau pakai iPad sih bisa ya, apalagi pakai Procreate juga favorit banget, ringan dan fiturnya tuh lebih lengkap. Tapi kalau kalian lebih pilih gratisan, ada Krista sama Medibank yang lumayan oke juga kalau buat sketsa gitu. Aku sih jadi ingat teman kita yang waktu di kelas itu yang inisialnya A, yang dulu hobi banget bikin double di kertas, sekarang malah ganti di folio, karena keren banget sih setelah dia rajin digitalisasi karyanya. Iya, bahkan dia pernah ikutan lomba poster digital. Padahal itu dia dulunya itu nggak bisa buat karya gitu ya. Terus dia belajar terus karena minatnya di situ, dan dia juga pengen banget mempelajari ilmu tentang kayak karya-karya itu, desain grafis, sampai dia bisa ikut kejuaraan nasional, tingkat nasional, dan bisa mengikuti lomba tersebut ya. Gitu. Kalau pengalamannya
Mas Eka nih apa ya kalau tentang sketsa ke layar digital? Kalau pengalaman saya ya lebih ke sketsa gambar sih mas. Kan dulu itu pernah disuruh waktu tugas kelas 2 kayak mulai gambar-gambar itu kan ya kelas 2 itu. Terus saya itu mulai dari sketsa yang gambarnya itu tidak jelas, jelek banget. Tapi ya lama-lama kan kayak dilihat secara teliti ya, kayak jelasinnya gitu. Terus dari sketsa bisa jadi ke gambar yang lebih peka kayak idenya gitu. Kalau saya mulai dari sketsa itu gitu aja sih. Kalau untuk masnya gimana mas? Saya sih ya sama waktu kelas 2 yang tugasnya sama itu loh. Itu kan pernah dikasih tugas kan buat Bilang menit. kayak gambar apa gitu. Terus saya tuh lebih milih gambar hewan. Soalnya kan gambar hewan tuh lebih simpel. Terus buatnya tuh dari sketsa kayak oret-oretan gitu loh. Nah, di situ kayak dikasih apa ya, kayak ditebelin gitu loh. Nah, habis itu dikasih warna. Nah, Oke, berarti intinya mulai dari sketsa itu penting, digitalisasi bikin karya kita lebih fleksibel dan software bisa bantu eksplorasi tanpa batas ya. Oke, sekarang masuk ke inti ya. Gimana sih cara convert sketsa manual biar jadi karya digital itu semakin keren, Mas? pertama pastikan sketsa kita tuh cukup jelas, jangan terlalu tipis. Usahakan pakai pensil 2B atau tinta hitam. Step kedua, foto atau scan dengan pencahayaan bagus ya. Kalau bisa pakai scanner biar gambar itu bisa lebih detail. Step ketiga, masukin ke software desain, bisa pakai Adobe Illustrator kalau mau vectorize atau Photoshop kalau mau coloring digital. Kalau di iPad biasanya gue pakai Procreate, jadi tinggal import foto sketsa terus tracing pakai brush digital, jadi lebih gampang, simple. Terus kalau buat pemula bisa banget pakai yang gratis dulu, misalnya kayak Medibank Paint, Krita, atau bahkan Canva buat coloring sederhana. Jadi jangan nunggu punya software mahal dulu, yang penting mulai. Sering jalan skill kita yang bikin karya jadi keren, bukan cuma toolsnya. Jadi intinya kalau buat kamu yang mau mulai ke karya digital, jangan nunggu-nunggu dulu kamu punya kayak alat yang mahal, yang ya kayak alat yang Premium gitu. premium kayak konten-konten kreator, apa kayak konten kreator yang itu apa sih kayak konten kreator yang suka gambar atau suka desain ya, yang punya alatnya itu bagus-bagus. Jadi jangan nungguin kalian itu punya alat yang seperti itu. Pokoknya mulai dulu aja, terus jangan nyerah aja sih, belajar. Belajar terus, Jangan nyerah aja sih, pokoknya belajar terus dan tekuni itu aja. Iya, awalnya iseng gue. Iya tuh. Keren sih itu. Kok keren sih itu? Kok langsung closingnya sama aku ya? Close. Ya. Tengah Jo. Luweh tadi biar jajal. Oke, sebelum kita tutup episode kali ini, aku punya challenge buat kalian. Coba buat sketsa sebagus mungkin, terus post di media sosial kalian, pakai hashtag
kreasi tanpa batas DKV. Mungkin itu dulu podcast dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian walaupun kita juga tidak begitu paham ya tentang kayak gini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Dan gendongnya kah, Cok?